Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selby Adiba Fatima Zahra dari kelas 2A jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang mengambil mata kuliah Filsafat Ilmu. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan filsafat Timur Islam. Sebelum saya menjelaskan apa itu perkembangan filsafat Timur Islam, saya mau tanya dulu sama kalian semua. Kalian semua ada yang tahu nggak sih apa itu filsafat Timur Islam? Kira-kira apa ya? Filsafat Timur Islam. Filsafat Timur Islam adalah hasil pemikiran filsuf tentang ajaran ketuhanan, kenabian, manusia, dan alam yang disinari ajaran Islam dalam suatu aturan pemikiran yang logis dan sistematis. Filsafat ini sebenarnya mengambil tempat yang istimewa. Pemikiran pada filsafat Timur Islam ini sekitar tahun 700 Masehi dan periode ini dinamakan periode skolastik sampai dengan tahun 1450. Filsafat ini berusaha memecahkan dengan secara rasional mengenai persoalan-persoalan seperti logika, kerohanian, akhlak dengan tetap menyesuaikan kitab suci, sifat adat, dan kebendaan. Periode filsafat Islam. Nah, tokoh-tokoh yang termasuk dalam periode filsafat Islam ini itu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ar-Razi, dan Ibnu Rushd. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Al-Kindi. Al-Kindi, nama lengkapnya yaitu Abu Yakub Al-Kindi, hidup tahun 796 sampai dengan 873 Masehi. Dalam karya-karyanya Al-Kindi jelas menunjukkan bahwa ia tertarik pada pemikiran Aristoteles dan Plato. Bahkan, kedua nama filosof itu sering disebut-sebut dalam karya-karyanya. Bangunan filsafat Al-Kindi merupakan refleksi doktrin-doktrin yang diperoleh dari sumber-sumber Yunani klasik dan warisan Neoplotis yang dipadukan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Pemikiran Al-Kindi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemikiran Al-Kindi tentang metafisika, yang kedua, pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Yang pertama, pemikiran Al-Kindi tentang metafisika. Menurut Al-Kindi, alam semesta berapapun luasnya adalah terbatas, dan segala yang terbatas tidak mungkin tidak mempunyai awal yang terbatas. Dengan kata lain, alam mesti mempunyai titik awal dalam waktu. Berapapun jauhnya, ia dirunut ke belakang, ia harus mulai dalam titik temporal tertentu, dan tidak mungkin surut ke belakang secara tak terhingga. Yang kedua, pemikiran Al-Kindi tentang jiwa dan akal. Menurut Al-Kindi, jiwa atau roh tidak tersusun, tetapi mempunyai arti yang penting, sempurna, dan mulia. Substansinya berasal dari substansi Tuhan, dan hubungannya dengan manusia sama dengan hubungan cahaya dengan matahari. Karena pada hakikatnya bersifat ilahi dan spiritual, maka jiwa berbeda dengan tubuh dan bahkan bertentangan dengannya. Potensi-potensi keburukan nafsu birahi boleh jadi mendorong manusia berbuat keji, tetapi jiwa akan mengekangnya. Fakta ini membuktikan bahwa jiwa rasional yang tetap mengawasi kecakapan-kecakapan tersebut, ketika meninggalkan tubuh, akan bersatu kembali dengan dunia yang real, tempat cahaya pencipta terbit. Tokoh yang kedua itu ada Al-Farabi. Nama lengkapnya Al-Farabi adalah Abu Nasr Muhammad bin Al-Farabi. Hidup tahun 870 sampai dengan 950 Masehi. Al-Farabi menduduki posisi istimewa di jajaran para filosof muslim. Terbukti bahwa pemikirannya masih mengilhami pemikiran filsafat paripatik lainnya. Al-Farabi menuangkan pemikiran filsafat penciptanya dalam karya Al-Ahmad Nah Al-Fadlah yang dimulai pembahasan tentang Tuhan. Sebagai sebab pertama, menunjukkan keseriusannya menyingkapi tabir gelap pemikiran filsafat metafisika. Tuhan menurutnya sebab pertama adalah dari semua wujud yang ada di jagat raya ini. Sama dengan konsep Tuhan menurut mazhab Aristoteles bahwa Tuhan maha hidup, azali dan abadi. Tiada yang paling awal darinya dan tiada yang paling akhir selainnya. Tidak memerlukan iradah yang muaranya adalah sebuah pilihan karena Tuhan paling sempurna.
Dia tidak percaya bahwa Tuhan tiba-tiba saja memutuskan untuk menciptakan alam, karena hal itu akan menimbulkan pemahaman Tuhan yang abadi dan statis tidak mengalami perubahan. Al-Farabi memandang wujud yang ada merupakan mata rantai wujud abadi yang memancar dari wujud tunggal, kekal, dan abadi. Pencipta jagat raya ini terjadi dalam 10 eminasi secara bertingkat. Masing-masing membentuk bidang wujud tersendiri, langit, bintang, dan seterusnya. Pada tingkat ke-10 eminasi terhenti karena daya akal sudah melemah. Tokoh yang ketiga yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina, nama lengkapnya Abu Alif Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Al-Hasan Ibnu Ali Ibnu Sina. Ibnu Sina hidup tahun 1980 Masehi. Ibnu Sina mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Al-Farabi, yang dimana Ibnu Sina berpendapat bahwa akal pertama mempunyai dua sifat, yaitu sifat wajib wujud pancaran dari Tuhan dan sifat mungkin wujud jika ditinjau dari hakikat darinya. Dengan demikian, ia mempunyai 3 objek pemikiran, yaitu Tuhan, dirinya sebagai wajib wujud. Berasal dari pemikiran tentang Tuhan timbul akal-akal, dari pemikiran tentang dirinya sebagai wajib wujudnya timbul jiwa-jiwa, dan dari pemikiran tentang dirinya sebagai mungkin wujudnya timbul langit-langit. Jadi, ketika akal pertama berpikir, maka memancarkan akal selanjutnya, sekaligus juga memancarkan 2 wujud lainnya. Bukan satu sebagian pendapat Al-Farabi, yaitu apa yang disebut Jins Al-Falak Al-Ghosa dan Nafs Al-Falak Al-Ghosa adalah jiwa dari langit dengan semua planet-planetnya, adapun akal-akal dan planet-planet dalam eminasi di atas menunjukkan dipancarkan Tuhan secara hierarki. Dalam teori eminasi Ibnu Sina juga menghasilkan 10 akal dalam 9 planet. 9 planet dan akal ke-10 mengurusi bumi. Nah, berbeda dengan pendahuluan, Al-Farabi bagi Ibnu Sina masing-masing jiwa berfungsi sebagai penggerak satu planet karena akal imateri tidak bisa langsung menggerakkan planet yang bersifat materi. Sesuai dengan cara tersebut, limpahan itu terus berlangsung dalam wujud akal, jiwa, dan jasad hingga berakhir pada akal ke-10, Jibril dan Falak atau bulan. Selanjutnya, seperti tokoh Al-Ghazali, Al-Rasyid, dan Ibnu Rushd akan dijelaskan oleh Saldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saldi Marta Effendi dari kelas 2A Administrasi Publik yang mengontrak mata kuliah Filsafat Ilmu. Ya baik, saya akan melanjutkan pengertian dari Saldi. Tokoh keempat yaitu ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali adalah nama lengkap dari Imam Al-Ghazali. Lahir di Tuskusuron, suatu tempat kira-kira 10 mil dari Naisabur, Persia. Tepatnya lahir pada tahun 450 Hijriah, wafatnya pun di negeri kelahiran tersebut. Pada tahun 505 Hijriah, di masa hidupnya Al-Ghazali dikenal sebagai seorang ahli ketuhanan dan seorang filosofi besar. Di samping itu juga masyhur sebagai seorang ahli fikih dan tasawuf yang tidak ada tandingannya di zaman itu. Sehingga karya tulisnya yang merupakan kitab Ihya Ulumuddin dipakai oleh seluruh dunia Islam hingga saat ini. Hasil pemikiran Al-Ghazali yaitu ada yang pertama filsafat. Imam Al-Ghazali adalah seorang tokoh yang juga banyak menulis mengenai filsafat, sebagaimana yang beliau tulis dalam bukunya Tahafuz Falsafah, sebagai salah satu buku yang mengkritik keras terhadap pemikiran para filsuf yang dianggap mengoyakkan sendi-sendi keimanan. Namun di sisi lain, beliau menulis buku Maqasid Al-Falsafah, yang mana beliau mengemukakan kaidah filsafat untuk menguraikan persoalan yang berkaitan dengan logika, teologi, dan metafisika pada prinsipnya. Al-Ghazali tidaklah bertujuan menghancurkan filsafat dalam pengertian yang sebenarnya, bukan dalam pengertian awam, bahkan beliau adalah seorang yang mengemukakan dan berfilsafat. Yang kedua yaitu ada metafisika. Untuk pertama kalinya, Al-Ghazali mempelajari karangan-karangan ahli filsafat, terutama karangan Ibnu Sina. Setelah mempelajari filsafat dengan seksama, ia mengambil kesimpulan bahwa mempergunakan akal semata-mata dalam soal kebutuhanan adalah seperti mempergunakan alat yang tidak mencukupi kebutuhan. Al-Ghazali dalam Al-Munqidh min Al-Dalal menjelaskan bahwa jika berbicara mengenai ketuhanan, maka di sini terdapat sebagian besar kesalahan mereka karena tidak dapat mengemukakan bukti-bukti menurut syarat-syarat yang telah mereka tetapkan sendiri dalam ilmu logika. Al-Ghazali meneliti kerja para filsuf dengan metodenya yang rasional, yang mengandalkan akal untuk memperoleh pengetahuan yang meyakinkan. Dia pun menekuni bidang filsafat secara otodidak, sampai menghasilkan beberapa karya yang mengakunya sebagai filsuf. Tetapi, hasil kajian ini mengantarkannya kepada kesimpulan bahwa metode rasional para filsuf tidak bisa
dipercaya untuk memberikan suatu pengetahuan yang meyakinkan tentang hakikat suatu di bidang metafisika, dan sebagian dari bidang fisika yang berkenaan dengan akidah Islam. Meskipun demikian, Al-Ghazali tetap memberikan kepercayaan terhadap kesohihan filsafat-filsafat di bidang lain, seperti logika dan matematika. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa ada pemikiran tentang filsafat metafisika yang menurut Al-Ghazali sangat berlawanan dengan Islam, dan karenanya para filosof dinyatakan kafir. Hal ini juga lebih dijelaskan dalam sebagian selanjutnya, yaitu yang ketiga ada idarat Tuhan. Mengenai kejadian alam dan dunia, Al-Ghazali berpendapat bahwa dunia itu berasal dari idarat atau kehendak Tuhan semata-mata. Tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Idarat Tuhan itu adalah yang diartikan penciptaan. Idarat itu menghasilkan ciptaan yang berganda. Di satu pihak merupakan undang-undang, dan di lain pihak merupakan zara-zara atau atom-atom yang masih abstrak. Penyesuaian antara zara-zara yang masih abstrak dengan undang-undang itulah yang merupakan dunia dan kebiasaan yang kita lihat saat ini. Idarat Tuhan itu adalah mutlak bebas dari ikatan waktu dan ruang, tetapi dunia yang diciptakan itu seperti yang dapat ditangkap dan dikesankan pada akal atau intelek manusia, terbatas dalam pengertian ruang dan waktu. Al-Ghazali menganggap bahwa Tuhan adalah transenden, tetapi kemauan idaratnya imanen di atas dunia ini, dan merupakan sebab hakiki dari segala kejadian. Yaitu yang selanjutnya ada etika. Mengenai filsafat etika Al-Ghazali, secara sekaligus dapat kita lihat pada teori tasawufnya dalam buku Ihya Ulumuddin. Dengan kata lain, filsafat etika Al-Ghazali adalah teori tasawufnya itu mengenai tujuan pokok dari etika Al-Ghazali yang kita temui pada semboyan tasawuf yang terkenal yaitu al-takalluq bil aqlihi, al-taqa al-basyariyah, atau al-saf bi sifat al-rahman, al-taqa al-basyariyah. Maksudnya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Tuhan. Jujur, sabar, ikhlas, dan sebagainya. Sesuai dengan prinsip Islam, Al-Ghazali menganggap Tuhan sebagai pencipta yang aktif berkuasa, yang sangat memelihara dan menyebarkan rahmat atau kebaikan bagi sekalian alam. Tokoh yang kelima yaitu ada Al-Razi. Lengkapnya Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Al-Razi. Perhatian utama filsafat Al-Razi adalah jiwa. Kemudian 5 yang kekal, setelah itu moral, kenabian, dan agama yang merupakan sisi pengembangan daya kritik intelektualnya. Jika merupakan titik kesamaan perhatian utama antara Al-Razi dan Plato, untuk ini ada ilustrasi indah yang menggambarkan substansi pokok filsafat Plato sebagaimana dipresentasikan oleh Gardner, suatu kerinduan untuk kembali ke alam jiwa, yaitu ada yang pertama 5 yang kekal. Prinsip 5 yang kekal menurut Al-Razi adalah yang pertama yang pertama sang pencipta, yang kedua jiwa universal, yang ketiga materi pertama, yang keempat ruang absolut, dan yang kelima waktu absolut. Ali memberikan penjelasan secara parsial demikiannya itu sang pencipta adalah Tuhan yang maha tinggi dan maha sempurna. Yang kedua, jiwa universal adalah jiwa yang hidup dari jasad ke jasad sampai suatu waktu mengemukakan kebebasan yang hakiki. Yang ketiga, materi pertama adalah materi yang daripadanya Tuhan menciptakan dunia. Materi ini terdiri dari atom-atom yang mempunyai volume. Atom-atom ini mengisi ruang sesuai dengan kepadatannya. Tanah merupakan atom yang paling padat, kemudian air, hawa, dan api. Yang keempat, ruang absolut adalah ruang yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kelima, ada masa absolut, adalah masa yang abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Yang kedua yaitu ada jiwa. Menurut Al-Razi, jiwa meskipun asalnya hidup, tidak sabar dalam keadaan bodoh. Oleh karena terpesona oleh materi, maka ia berusaha untuk dipersatukannya dengannya dan untuk dianugerahi bentuk yang memungkinkan dapat menikmati kesenangan jasmani. Tetapi karena ada perlawanan materi terhadap kegiatan jiwa yang sedang dalam pembentukannya, maka Tuhan bermurah hati untuk membantunya dan menciptakan dunia ini dengan bentuk materialnya, agar jiwa dapat melampiaskan nafsu syahwatnya untuk menikmati bagian kesenangan material untuk sementara waktu. Yang ketiga yaitu ada moral. Gagasan Al-Razi tentang moral beraset konsep stratifikasi jiwanya yang tertuang dalam karyanya Philosophical Way, yaitu jalan filsafat, terutama berkenaan dengan masalah penyembelihan hewan. Dalam hal ini, Fakhri menjelaskan bahwa Al-Razi merasa terganggu oleh penderitaan hewan, terutama yang diakibatkan
oleh perlakuan manusia. Menurutnya, penyembelihan hewan buas dapat dibenarkan sebagai pemeliharaan terhadap kelangsungan hidup manusia. Tetapi, hal itu tidak dapat diterapkan kepada hewan-hewan peliharaan. Menurut hematnya, bahwa penyembelihan itu diartikan sebagai pembebasan jiwa mereka dari penghambaan kepada tubuh, dan dengan demikian menjadikan mereka lebih dekat dengan takdir akhirnya, dengan memberikan kemungkinan bagi mereka tinggal dalam tubuh lain yang lebih baik seperti tubuh manusia. Yaitu yang keempat ada kenabian dan agama. Al-Razi tidak percaya kepada nabi, sebab mereka di padang hanya membawa kehancuran bagi manusia. Kebenaran wahyu yang didakwakannya tidak benar adanya. Oleh karenanya, Al-Quran dengan uslubnya tidak merupakan mukjizat bagi Muhammad. Ia hanya sebagai buku biasa. Nikmat akal lebih konkretnya pada wahyu. Oleh karena itu, kegiatan membaca buku-buku filsafat dan ilmu pengetahuan lainnya lebih berarti daripada membaca buku-buku agama. Selanjutnya, dalam hubungan kenabian dan agama, Al-Razi menegaskan bahwa para nabi tidak berhak mengklaim bahwa mereka memiliki keistimewaan khusus, baik rasional maupun spiritual. Mereka manusia sama. Padahal keadilan dan kehakiman Tuhan memastikan untuk menolak memberikan keistimewaan kepada seseorang di atas orang lain. Dalam pandangan Al-Razi, agama itu hanya warisan tradisional yang diikuti masyarakat karena tradisi saja. Oleh karena pandangannya yang demikian, maka Al-Razi dapat disebutkan seorang ateis karena mengkritik semua agama. Tetapi, di sisi lain, ia seorang monoteis sejatinya yang mengaku adanya Tuhan pencipta sehingga sebaginya Nabi adalah akalnya sendiri. Tokoh yang keenam yaitu ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya Abu Walid Muhammad Ibnu Rushd dilahirkan di Cordova, sebuah kota di Andalus. Ia terlahir pada tahun 510 Hijriah atau 126 Masehi. Ia lebih populer dengan sebutan Ibnu Rushd. Orang Barat menyebutnya dengan sebuah nama yaitu Averroes. Hasil pemikiran Ibnu Rushd yang pertama yaitu ada epistemologi. Ibnu Rushd berpendapat ada 3 macam cara manusia dalam memperoleh pengetahuan, yakni yang pertama lewat metode Al-Khotubiyah, yaitu retorika. Metode Khotubi digunakan oleh mereka yang sama sekali tidak termasuk ahli takwil, itu orang-orang yang berpikir retorik yang merupakan mayoritas manusia, sebab tidak ada seorang pun yang berakal sehat kecuali dari kelompok manusia yang dengan kriterianya pembuktian semacam ini. Lewat metode yang kedua yaitu lewat metode al-jadaliyah, yaitu atau dialektika. Metode jadali dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan tawil dialektika. Mereka itu secara alamiah atau tradisi mampu berpikir secara dialektika. Yaitu yang ketiga ada lewat metode al-burhaniyah atau demonstratif. Metode burhani dipergunakan oleh mereka yang termasuk ahli dalam melakukan tawil, yakni mereka itu secara alamiah mampu karena latihan filsafat sehingga mampu berpikir secara demonstratif. Tawil sendiri didefinisikan sebagai makna yang dimunculkan dari pengetahuan suatu lafaz yang keluar dari konotasinya yang hakiki kepada konotasi majazi dengan suatu cara yang tidak melanggar tradisi bahasa Arab dalam membuat majaz, misalkan dalam menyebutkan sesuatu dengan sebutan tertentu lainnya. Karena adanya faktor kemiripan menjadi sebab atau akibatnya, menjadi bandingannya atau faktor-faktor lain yang mungkin bisa dikenakan terhadap objek yang awal. Itu yang kedua ada metafisika. Dalam masalah ketuhanan, Ibnu Rushd berpendapat bahwa Allah adalah penggerak pertama atau muharik awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah ialah akal dan makul. Wujud Allah ialah esanya. Wujud keesaan tidak berbeda dari zatnya. Dalam pembuktian terhadap Tuhan, Ibnu Rushd menerangkan dalil-dalil yang meyakinkan, yaitu ada dalil iktiro, dalil ciptaan. Dalil ini didasarkan pada fenomena ciptaan segala makhluk hidup, seperti ciptaan pada kehidupan benda mati dan berbagai jenis hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagiannya. Yang kedua ada itu dalil harkah atau gerak. Dalil ini berasal dari Aristoteles dan Ibnu Rushd, memandangnya sebagai dalil yang meyakinkan tentang adanya Allah, seperti yang digunakan oleh Aristoteles sebelumnya. Yang ketiga itu ada dalil inayah al-ilahiyah atau pemeliharaan Tuhan. Dalil ini berpijak pada tujuan segala sesuatu dalam kaidah dengan manusia. Artinya segala yang ada ini dijadikan untuk kelangsungan hidup manusia. Pertama, segala yang ada ini sesuai dengan wujud manusia.
Dan kedua kesesuaian ini bukanlah terjadi secara kebetulan, tetapi memang sengaja diciptakan demikian oleh Sang Pencipta yang bijaksana. Baik, terima kasih.